Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mira Sulfika dari kelompok 3 dan hari ini kami akan menjelaskan dan presentasi tentang rempah kayu manis. Sebelumnya, anggota dari kelompok kita yang pertama adalah Omar Wicaksono, Andreas Jonathan, Rafli Saputra, Angel Ivana, saya sendiri Sofia Mira, dan Aifat Cinta. Oke, langsung ke materi. Kenalkan, nama saya Rafli Saputra. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kayu manis Asia. Kayu manis Asia berasal dari wilayah Asia Timur, khususnya Cina, dan telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu dalam pengobatan tradisional dan sebagai bahan untuk memasak di Cina. Kayu manis Asia sudah dikenal dan digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok sebagai bahan obat untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, dan mengatasi berbagai gangguan pencernaan. Penyebaran saat ini, kayu manis Asia banyak dibudidayakan di negara-negara seperti Cina, Indonesia, Vietnam, dan India. Negara ini menjadi penghasil utama kayu manis Asia di dunia. Selain itu, kayu manis Asia juga telah menyebar ke beberapa negara di Asia Tenggara dan negara tropis lainnya yang memiliki iklim yang cocok untuk pertumbuhan. Pada abad pertengahan, kayu manis Asia juga mulai diperdagangkan ke Eropa dan negara-negara lainnya melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Kayu manis Asia sekarang digunakan di seluruh dunia dalam berbagai produk makanan dan minuman, termasuk roti, kue, dan minuman hangat seperti teh dan kopi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk melengkapi yang sudah dijelaskan oleh Rafli, kayu manis ini sebenarnya merupakan salah satu rempah tertua yang dikenal dan telah digunakan dalam memasak dan pengobatan herbal tradisional yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Rafli. Bahkan kayu manis ini merupakan salah satu rempah pertama yang mencapai Mediterania. Artinya, menurut Rahman et al. Pada tahun 2003 mengatakan bahwa saat ini juga merupakan salah satu rempah yang paling umum digunakan di dunia. Dan rempah ini berasal dari Sri Lanka dan India Selatan, khususnya pantai Malabar pohon kayu manis yang biasanya tumbuh hingga ketinggian 7 sampai dengan 10 meter, meskipun ada laporan pohon setinggi 17 meter. Dan kayu manis ini adalah nama yang diberikan untuk kulit tunas laterite tipis yang diambil dari kaki beberapa pohon cemara tropis ini dari genus Cinnamomum. Dan pohon cenderung dipanen setiap 2 hingga 3 tahun, membuatnya ini sangat populer. Selain itu, kayu manis atau Cinnamomum burmani bahasa ilmiahnya merupakan tumbuhan asli Asia Selatan dan Asia Tenggara yang tadi sudah disebutkan juga oleh Rafli dan memiliki nilai ekonomis tinggi karena itu di area perdagangan. Meskipun memerlukan waktu yang lama untuk dihasilkan, hasil hutan kayu manis adalah kulit, batang, dan dahan. Artinya, sedang hasil ikutannya adalah ranting dan daun. Dan kulit kayu manis ini tuh banyak digunakan dalam pengolahan bahan makanan dan minuman, terus sebagai bumbu masakan tradisional. Tadi juga disebut hal-hal seperti roti dan lain-lain. Dan kulit kayu manis juga mempunyai aroma dan rasa yang khas. Artinya, kayu manis ini juga tidak hanya digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan seperti teh, tapi juga bisa digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern, juga digunakan sebagai parfum atau di industri aroma. Baik semuanya, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebaran kayu manis. Penyebaran kayu manis ini didasarkan mengenai jenis kayu manis yang disebarkan. Jenis yang pertama yaitu kayu manis Cassia. Kayu manis Cassia mempunyai nama lain, yaitu Cinnamomum aromaticum. Kayu manis ini merupakan tanaman asli dari Myanmar dan banyak dijumpai di daerah Jawa Tengah seperti Kebumen, Baturaden, dan Purwokerto. Cinnamomum Cassia punya karakter yang berbeda dengan Cinnamomum zeylanisium maupun Cinnamomum burmani dengan pucuk berwarna hijau muda sampai hijau kemerahan dan tajuk berbentuk piramida. Kandungan asiri jenis ini lebih banyak pada kulit cabang dibanding kulit batang, ranting, dan daun. Untuk jenis selanjutnya adalah penyebaran kayu manis Cinnamomum verum. Cinnamomum verum ini berasal dari Sri Lanka, Asia Selatan, pantai Malabar di India,
dan Myanmar atau yang bisa disebut juga dengan Burma. Kayu manis ini telah dibudidayakan di seluruh wilayah tropis, termasuk juga Asia, Amerika Selatan, dan Hindia Barat. Di Indonesia, sentra produksi kayu manis berada di Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Kayu manis verum adalah pohon cemara kecil yang selalu hijau dan tumbuh lambat. Daunnya berbentuk lonjong-lonjong, bunganya berwarna hijau, dan buahnya berwarna ungu. Kemudian kita ada kayu manis Saigon, atau yang disebut juga dengan Cinnamomum lureroi. Juga dikenal sebagai kayu manis Vietnam atau Cassia Vietnam. Kayu manis Saigon lebih dekat hubungannya dengan Cinnamomum cassia daripada Cinnamomum verum. Meskipun dalam genus yang sama, dengan keduanya, kayu manis Saigon memiliki kandungan minyak atsiri sebesar 1 hingga 5% dan 25% sinamaldehida dalam minyak atsirinya. Akibatnya, di antara spesiesnya, kayu manis Saigon memiliki harga yang relatif tinggi. Yang terakhir kita ada kayu manis Burmani. Kayu manis ini sering juga dikenal sebagai kayu manis Indonesia. Jenis ini berasal dari Asia Tenggara. Burmani memiliki rasa yang kurang pedas daripada Cassia dan lureroi. Selain itu, jenisnya merupakan kayu manis yang lebih ringan. Tekstur yang dimiliki yaitu berwarna merah coklat di luar dan berwarna abu-abu coklat di bagian dalam. Selain itu, berbentuk strip yang tebal, banyak tumbuh di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku. Fungsi kayu manis digunakan sebagai obat-obatan serta sebagai bahan penyedap dan dalam pembalseman di Mesir kuno pada tahun 1960. Penggunaannya dikaitkan dengan sifat antibakteri. Rempah-rempah tersebut terdapat sejumlah manfaat kayu manis untuk kesehatan. Membantu menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula darah pada penderita penyakit diabetes, mencegah infeksi gigi dan mulut, hingga meminimalkan risiko penyakit kardiovaskular. Kegunaan sebagai rempah-rempah. Yang pertama, kayu manis digunakan untuk menambah cita rasa makanan seperti roti, kue, biskuit, es krim, manisan, dan kari, dan makanan penutup berlemak tinggi lainnya. Lalu yang kedua, kayu manis juga digunakan dalam bumbu-bumbu seperti chutney dan saus tomat. Yang ketiga, kayu manis digunakan dalam minuman keras seperti whisky, kayu manis di Amerika Serikat. Lalu ada Racomelo, brandy kayu manis di Yunani. Kegunaan sebagai bahan baku obat-obatan. Yang pertama, kayu manis digunakan untuk dalam pengobatan tradisional seperti obat serawan, obat batuk, sesak napas, nyeri lambung, perut kembung, diare, rematik, dan menghangatkan lambung. Yang kedua, kayu manis juga digunakan untuk mengatasi kista ovarium dan membantu membuat siklus menstruasi lebih teratur. Lalu yang ketiga, kayu manis juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu melindungi terhadap komplikasi diabetes. Selanjutnya ada nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari kayu manis sangat tinggi karena kayu manis memiliki berbagai manfaat baik sebagai bahan baku rempah-rempah maupun dalam industri lainnya. Kayu manis memiliki nilai yang tinggi karena kayu manis digunakan dalam berbagai masakan, baik tradisional maupun modern. Karena memiliki rasa dan aroma yang khas, penggunaan kayu manis dalam industri makanan dan minuman, seperti pada kue, minuman, dan produk makanan lainnya, menjadikannya bahan yang sangat dibutuhkan di pasar global. Lalu di industri kosmetik, ekstrak kayu manis digunakan dalam produk kosmetik seperti sabun, lotion, parfum, dan produk-produk perawatan kulit lainnya. Kayu manis memiliki sifat antimikroba dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Dan yang kita tahu, kayu manis juga bisa sebagai bahan obat-obatan tradisional, seperti untuk membantu masalah pencernaan, mengatur gula darah, dan memiliki sifat anti-inflamasi. Ekstrak kayu manis digunakan dalam suplemen dan obat-obatan herbal, dan adanya nilai ekspor terutama dari negara-negara penghasil seperti Indonesia dan Sri Lanka. Diekspor ke berbagai negara. Negara pengimpor utama adalah Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah, yang menjadikan kayu manis sebagai komoditas ekspor yang menguntungkan.
Jadi di sini saya akan membacakan fun fact dari kayu manis. Yang pertama ada kayu manis Sumatera. Kayu manis Sumatera merupakan penghasil dengan harga yang termahal. Kayu manis asal Sumatera, terutama dari Kerinci, Jambi. Dikenal sebagai cinnamomum burmani dan sangat diminati oleh pedagang Eropa karena kualitasnya yang tinggi. Yang kedua ada monopoli VOC. VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company memonopoli perdagangan kayu manis di Indonesia sejak abad ke-17. Mereka mengontrol pasokan dengan cara menaklukkan wilayah penghasil kayu manis dan membatasi perdagangan dengan pedagang lain. Yang ketiga, ada ekspor ke Eropa. Kayu manis dari Indonesia diekspor dalam jumlah besar ke Eropa, terutama untuk kebutuhan kuliner, pengobatan, dan parfum. Harganya sangat mahal, bahkan disebut-sebut lebih berharga daripada emas dalam beberapa periode. Yang keempat, ada pesaing dari Sri Lanka dan India. Selain Indonesia, Sri Lanka dan India juga menjadi produsen utama kayu manis. Namun, kayu manis di Indonesia tetap memiliki tempat khusus di pasar karena cita rasa yang khas dan aromanya yang kuat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kayu manis dan hubungannya dengan jalur rempah dunia. Kayu manis menjadi salah satu rempah penting dalam perdagangan global yang melibatkan banyak bangsa, termasuk Arab, Portugis, Tiongkok, Belanda, dan Inggris. Jalur perdagangan ini turut membentuk sejarah kolonialisme di Asia Tenggara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.